Stris Ngagel. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan sambil pendengar semuanya bisa berinteraksi memberikan pertanyaan. Silakan Pak Andi. Ya, saudara, kita melanjutkan membaca bagian daripada apakah Calvinis sejati itu. Kita sampai kepada halaman 26. Dan saya minta untuk Adelia membacakan alinea pertama dan kedua ya. Lalu ada rekan kita Silva juga akan membacakan alinea yang ketiga. Baik, dari buku Apakah Calvinis Sejati halaman 26. Karena Kristus menggenapi penebusan dengan tujuan menguduskan kita, Roh juga mengaplikasikan penebusan dengan tujuan yang sama. Karyanya yang tidak dapat ditolak berupa anugerah yang efektif dalam memanggil orang-orang berdosa kepada Kristus memiliki tujuan pengudusan kaum terpilih. Lagi, ada banyak perikop Alkitab yang mendukung poin ini. Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Serupa dengan hal ini, ia mengingatkan Timotius bahwa Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. 2 Timotius 1 ayat 9a. Rasul Petrus mengajarkan hal yang sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Panggilan Roh Kudus, panggilan efektif yang memimpin kepada keselamatan, adalah panggilan kepada kekudusan. Ini membawa kita pada akhirnya kepada ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan tidak hanya permasalahan bertahan hingga akhir kehidupan Kristen dan kemudian dengan suatu cara masuk ke surga. Sebaliknya, bertekun berarti menjalani kehidupan Kristen yang kudus dan produktif. Di sini kaum Calvinis mendapatkan penghiburan dari dorongan Paulus pada orang-orang Filipi. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Anugerah yang menjadikan kita tekun adalah juga anugerah yang menguduskan. Dan di sepanjang hidup kita, Roh Kudus bekerja untuk membuat orang Kristen kudus. Tepatnya untuk alasan inilah Calvinis sejati beraspirasi untuk menjadi semakin kudus lagi. Meski pengudusan adalah melalui iman, tetapi tidak berarti melalui iman semata. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak memenangkan keselamatan kita. Pekerjaan-pekerjaan tersebut bahkan tidak memelihara keselamatan kita. Seolah-olah anugerah Allah tidak dapat memeliharanya tanpa bantuan kita. Tetapi bagaimanapun, ini adalah pekerjaan. Maka Alkitab mengatakan pada kita untuk berusahalah, kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Alkitab juga memberi perintah demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12b sampai 13. Berkaitan dengan pengudusan, Calvinis sejati sibuk melaksanakan apa yang telah Allah kerjakan di dalam dirinya. Seperti Calvin sendiri tulis, kekudusan bukanlah jasa yang melaluinya kita dapat mencapai kesatuan dengan Allah, melainkan suatu karunia dari Kristus
yang memampukan kita untuk terus bertaut kepadanya dan mengikut Dia. Ya. Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita saat ini akan membahas mengenai tema hidup yang kudus. Sudah beberapa kali kita juga membahas ini, dan ada beberapa hal yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah dikatakan bahwa panggilan karyanya tidak dapat ditolak berupa anugerah yang efektif dalam memanggil orang-orang berdosa kepada Kristus, memiliki tujuan pengudusan kaum terpilih. Ya, saya ulangi ya, karyanya yang tidak dapat ditolak berupa anugerah yang efektif dalam memanggil orang-orang berdosa kepada Kristus, memiliki tujuan pengudusan kaum terpilih. Nah, saudara, kita kalau belajar doktrin predestinasi, bahwa kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dan kenapa seperti itu? Ya karena kalau Tuhan tidak memilih kita terlebih dahulu, kita nggak mungkin juga bisa memilih Tuhan. Karena apa kita tidak bisa memilih Tuhan? Ya karena kita semua dalam keadaan mati rohani. Sebelum Tuhan mengubah kehidupan kita, saudara dan saya, maka kita dalam keadaan mati rohani. Dan orang yang dalam keadaan mati rohani nggak mungkin bisa memilih Tuhan atas inisiatifnya sendiri atau kemauannya sendiri. Jadi memang ini adalah doktrin yang sangat mendasar. Kita seringkali pikir kan pilihan terhadap Tuhan itu adalah atas inisiatifku kan, atas pilihanku sendiri kan, dan atas keinginanku sendiri kan. Ya itu memang nampaknya seperti itu, fenomenanya seperti itu, bahwa mengikut Tuhan itu adalah pilihan saya. Tapi kalau kita melihat sampai kepada akarnya atau hal yang lebih mendasar lagi, bahwa kalau sampai aku bisa memilih Tuhan, itu karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memilih kita, memilih aku. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya itu tadi yang saya katakan. Kita kan dalam keadaan mati rohani. Ya, orang yang mati rohani, orang yang dalam kedagingan, dan orang yang dalam kedagingan adalah orang yang hanya memikirkan dan terpusat pada si aku. Ya. Nah, di dalam kita terpusat pada si aku, tentunya pilihan kita bukan pilihan yang seturut dengan kehendak Allah, tapi seturut dengan kehendak aku. Jadi itu yang dimaksud dengan berpusat pada si aku. Jadi si aku ini ya kedaginganku, ya ambisiku, ya kebenaranku, ya keinginanku dan sebagainya, itu semua aku semua kan. Nah, bagaimana sampai dari si aku ini bisa berpindah kepada berpusat kepada Allah. Nah, itu kalau kita dalam keadaan mati rohani itu nggak pernah bisa berpindah. Maka yang mengerjakan sampai aku ini bisa dari pusat si aku bisa berpindah ke pusat yang adalah Tuhan, itu hanya Tuhan yang bisa mengubahnya. Dan Tuhan yang mencelikkan mata rohani kita, menyadarkan kita, dan menginsyafkan kita. Nah, jadi kalau Tuhan sudah mengubah kita dari rohani yang mati kepada rohani yang hidup, maka baru panggilan itu menjadi efektif. Itu yang disebut dengan panggilan efektif. Ya, panggilan efektif itu adalah kalau Tuhan memanggil kita pasti meresponi. Ya, kita bukan dipanggil lalu kita diam aja. Nah, kalau kita diam aja, itu panggilan yang tidak efektif. Dan itu kalau diam aja berarti kita masih buta rohani ya. Kita masih mati rohani, tidak bisa meresponi panggilan daripada Tuhan.
Jadi kalau Tuhan memang mau serius memanggil orang yang dipilihnya, ya tentunya orang itu dari mati rohani dihidupkan dulu rohaninya. Setelah rohaninya hidup, dia dipanggil. Nah, orang yang sudah hidup rohaninya kalau dipanggil, tidak mungkin diam aja. Tidak mungkin tidak merespon. Karena dia sudah sadar akan dirinya yang berdosa, akan dirinya yang memerlukan juru selamat, akan dirinya yang dalam keadaan prihatin, membutuhkan pertolongan. Lalu Tuhan memanggil dia. Ya tentunya akan disambut. Ya sama seperti misalnya ilustrasi orang tenggelam. Ya, ada cerita orang tenggelam. Lalu minta tolong. Tolong, saya tenggelam. Nah, itu ada arus di kali itu cukup deras. Ya di sungai itu cukup deras. Jadi ya minta tolong. Lalu kita pas lewat di situ. Lalu kita bawa tali ya pada waktu itu. Dan kita lempar tali itu kepada dia. Dan orang yang teriak-teriak minta tolong, kalau dikasih tali, dia tentunya dia tentunya tidak akan bereaksi untuk menolak tali itu kan. Karena dia teriak-teriak minta tolong, lalu dikasih tali, ini tangkap talinya. Ya, nah bagi orang yang sadar dirinya tenggelam dan teriak-teriak, berarti masih hidup kan kalau teriak-teriak itu. Dan masih ada istilahnya, masih ada kesadaran dari dirinya kan bahwa dia ini lagi bahaya begitu. Lalu dikasih tali untuk menolong dia, maka orang seperti ini, kondisi orang seperti ini tidak mungkin menolak tali itu. Misalnya talinya kita lempar, "Nih tali." Lalu dia jawab, "Tidak mau." Ya toh. Lalu dia tidak mau mengambil tali itu, tapi teriak-teriak minta tolong terus ya. Itu kan suatu yang tidak mungkin terjadi. Itu berarti minta tolongnya pura-pura ya, atau hanya bermain-main saja. Mungkin dia menipu kita seolah-olah dia tenggelam dan sebagainya. Tapi itu cerita itu bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah orang kalau mengerti dalam keadaan bahaya, lalu ada yang mau menolong, dan yang menolong itu benar-benar memberikan jaminan untuk pertolongan yang pasti, maka dia pasti meresponi. Nah itulah yang disebut dengan panggilan efektif. Dan panggilan efektif ini dipersiapkan Tuhan untuk apa? Yaitu untuk memiliki tujuan pengudusan. Ya, tujuan pengudusan. Mungkin lebih tepat itu sebetulnya bukan tujuan pengudusan, tapi memiliki spirit hidup di dalam pengudusan, ya, spirit hidup dalam pengudusan. Ya, tujuan kita adalah tujuan kepada Allah. Ya, tujuan kita adalah tujuan untuk kemuliaan bagi Allah. Ya, tujuan kita adalah kita mengalami relasi yang dipulihkan kepada Allah, dan pola kita, ya, pola hidup kita adalah pengudusan. Ya, yaitu bagaimana hidup mau bersama dengan Tuhan, tapi pola hidup kita adalah pola yang berkanjang dalam dosa dan menikmati dosa dan tidak pernah merasa bersalah di dalam dosa-dosa yang dilakukan. Nah itu tidak mungkin ya. Jadi orang yang benar-benar sudah dicelikkan mata rohaninya, dia tidak lagi berkanjang dalam dosa dan menikmati dosa, tapi dia akan diubahkan hidupnya dan akan menuju kepada pengudusan. Nah, pengudusan ini juga bukan syarat keselamatan, saudara ya, karena saya dulu juga pernah diajar pandangan yang keliru bahwa kamu harus, setelah kamu ikut Kristus, syaratnya untuk kamu bisa diterima Allah adalah kamu harus berjuang untuk hidup kudus. Kalau kamu tidak berjuang dalam hidup kudus, kamu akan binasa di tengah jalan. Kamu akan kehilangan keselamatan, kamu akan gugur, kamu akan gagal karena kamu tidak mau menuruti panggilan kekudusan Allah. Jadi dengan kata lain,
orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah diberi anugerah keselamatan, kalau selanjutnya dia tidak menjaga benar-benar kehidupannya untuk hidup kudus, ya dia akan gagal di tengah jalan dan dia akan kehilangan keselamatan. Nah, apakah ajaran ini benar? Ya, dulu saya menganut ajaran itu dan saya anggap itu benar. Tapi ternyata setelah kita belajar dan meneliti Alkitab, sebenarnya itu pandangan yang salah dan amat salah ya. Ya salah sih enggak amat salah ya salah gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana kok bisa pandangan itu salah? Ya, maksudnya memang sebenarnya intinya begini. Intinya sebetulnya keselamatan itu kan anugerah. Keselamatan itu bukan hasil usaha saudara dan saya. Ya kan, keselamatan itu kan bukan hasil prestasi kita. Kecuali memang saudara menganut pandangan bahwa keselamatan itu memang hasil perbuatan kita, prestasi kita, usaha kita, perjuangan kita. Nah, kalau Anda menganut pandangan seperti itu, saya tegaskan bahwa pandangan itu tidak alkitabiah sama sekali. Ya, saudara memang bisa aja punya hak untuk menganut pandangan yang saudara anggap paling benar gitu. Anda bisa aja berpandangan seperti itu. Tapi kan pandangan kita harus punya dasar. Dasarnya adalah kalau kita orang Kristen ya dasarnya tentunya Alkitab kan. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah hasil perbuatan kita. Sama sekali tidak. Dulu saya berpandangan seperti itu. Tapi ya itu tadi saya bilang setelah kita teliti benar-benar Alkitab itu tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu hasil usaha perbuatan kita, perjuangan kita, kesalehan kita, prestasi kita. Sama sekali tidak. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab secara jelas dan mungkin tolong bisa dibacakan oleh Adelia di ini ayat yang sudah sangat terkenal sekali ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ini baru satu ayat. Sebenarnya ayat-ayat yang lain banyak sekali yang memaparkan bahwa keselamatan itu semata-mata karena anugerah Allah, pemberian Allah, dan bukan usaha kita dan bukan prestasi kita. Jadi dengan prinsip ini maka kekudusan itu bukan syarat keselamatan. Dan tidak ada gara-gara kita ini gagal dalam menjaga kekudusan lalu kita gagal juga di dalam mencapai keselamatan. Itu tidak ada. Karena sekali lagi semata-mata keselamatan itu adalah anugerah Allah. Nah, dengan demikian, maka buat apa kekudusan itu? Kekudusan itu adalah hasil daripada keselamatan. Jadi bukan untuk mencapai keselamatan. Jadi prinsip iman Kristen itu kekudusan itu bukan syarat keselamatan, tetapi buah keselamatan. Atau ada istilah lain lagi, buah pertobatan. Jadi kalau kamu sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan, maka buah pertobatanmu itu adalah kekudusan. Dan prinsip kekudusan yang diajarkan Alkitab itu bukan kekudusan yang Anda begitu sempurnanya, Anda begitu tak bercacatnya, Anda begitu perfect, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa ya pokoknya tidak pernah gagal dalam menjaga kekudusan. Anda begitu sempurna, ya tak bercacat sama sekali. Nah itu tidak. Kenapa? Ya karena Alkitab juga menegaskan satu kebenaran bahwa meskipun kita sudah dipanggil dalam kekudusan, kita ini masih orang yang berdosa secara de facto.
facto. Ya, memang saya sudah pernah menjelaskan tentang status de facto dan de jure. Jadi kalau secara de jure, saudara dan saya ini sudah statusnya sebagai orang kudus. Kudus itu artinya dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kita dikuduskan bukan oleh karya kita, oleh kehebatan kita, tapi oleh karya Kristus yang sudah membayar hutang-hutang dosa kita secara lunas, dan kita disebut orang kudus. Nah, itu secara status de jure. Tapi secara de facto, yaitu faktanya, saudara dan saya masih orang berdosa yang banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kita masih bisa meninggikan si aku, kesombongan, kemunafikan, ya, dan motivasi-motivasi yang tidak benar dalam tindakan hidup kita sehari-hari, itu faktanya. Makanya kan kita tidak usah kaget kalau kita melihat. Ini bukan saya membenarkan dosa, tidak ya. Tetapi ini suatu yang sehari-hari kita bisa lihat bahwa ada orang Kristen yang masih punya kelemahan-kelemahan dan kekurangan kan. Tidak ada orang Kristen yang tanpa kekurangan dan kelemahan. Kecuali malaikat ya toh. Ya, dan kita masih hidup di dunia ini. Dan di dalam masih hidup dunia ini kita masih banyak keberdosaan. Kita masih banyak kelemahan. Lalu kalau gitu apa itu hidup kudus itu? Ya. Nah, ini kalau saya baca dari kalimat terakhir dari alinea ketiga yang tadi kita baca di halaman 27 itu, ya, mengutip sendiri kata-kata dari John Calvin. Ya, di sini dikatakan kekudusan bukanlah jasa yang melaluinya kita dapat mencapai kesatuan dengan Allah. Nah, perhatikan, kekudusan itu bukanlah jasa yang melaluinya kita dapat mencapai kesatuan dengan Allah, melainkan suatu karunia dari Kristus yang memampukan kita untuk terus bertaut kepadanya dan mengikut Dia. Jadi kekudusan itu adalah suatu karunia, saudara. Suatu pemberian yang datang dari Allah. Ya. Dan karunia itu memampukan kita, nah ini memampukan kita untuk terus bertaut kepadanya dan mengikut Dia. Nah, kata terus bertaut kepadanya itu saya terjemahkan dengan terus-menerus bergantung kepadanya. Dan mengikut Dia karena Dia adalah pemimpin hidupku. Maka ini bukan menuntut kesempurnaan sebenarnya. Karena kita tidak pernah sempurna. Justru dalam kesadaran ketidaksempurnaan, saya mau terus-menerus bergantung kepada Allah. Nah, itu logika Alkitabnya itu seperti itu ya. Jadi logika Alkitab itu menunjukkan bahwa saudara dan saya bukan orang hebat, bukan orang yang berprestasi dan unggul dan bisa menyombongkan atau membanggakan karya-karya kekudusannya, tidak. Justru Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, kita ini nggak mampu apa-apa. Kita ini orang sama sekali nggak layak. Kita orang yang patut dibuang dan dibinasakan. Namun, ya ada namunnya, dengan keadaan yang kita sadari itu, kita benar-benar diingatkan bahwa hidup kita ini semata-mata karena anugerahnya, bukan karena kehebatan karyamu, karena anugerahnya. Ya, only by grace, ya, atau grace alone. Nah, itu saya suka itu dengan kata-kata seperti itu untuk menunjukkan kita ini dalam kebergantungan mutlak kepada Allah. Jadi Kristen yang benar itu, Calvinis yang benar itu tidak lalu menjadi sombong dan arogan dan merasa dia berhasil dalam menjaga kekudusannya dengan prestasi-prestasi dia, dengan karya-karya dia, dengan perjuangan-perjuangan dia,
Sehingga dia bisa mungkin datang kepada Tuhan dengan membusungkan dada dan menunjukkan, ini Tuhan, aku sudah berhasil dalam menjaga segala kekudusan dan ini adalah karyaku yang aku persembahkan untuk kamu. Ya, jadi seolah-olah kita ini orang yang benar-benar berjasa kepada Tuhan. Sama sekali tidak. Itu bukan spirit iman Kristen. Spirit iman Kristen justru mau menunjukkan bahwa kamu ini enggak berdaya apa-apa, kamu ini enggak bisa apa-apa, dan hidupmu semata-mata hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Makanya hidup orang Kristen itu dipenuhi dengan yang namanya haleluya, ya. Nah, memang haleluya ini sudah kebanyakan diucapkan, sedikit-sedikit haleluya, 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 tapi nggak ngerti haleluya itu apa, malah membangga-banggakan kehebatan dirinya, prestasi dirinya dan sebagainya. Tidak. Orang yang mengatakan haleluya adalah orang yang menyadari betapa tidak layaknya aku dan betapa besarnya anugerah Tuhan bagiku. Ya, tanpa anugerah Tuhan bagiku, aku pasti binasa. Karena itu, haleluya, terpujilah Allah. Ya, kasihnya yang begitu besar, ya. Aku bersyukur kepada Tuhan dalam seumur hidupku, karena Dia adalah segala-galanya bagiku. Tanpa Dia, saya pasti binasa. Nah, itu adalah spirit iman Kristen. Biarlah ini semua pendahuluan ini boleh mengingatkan kita tentang bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Baik pendengar semuanya, kita sudah sama-sama belajar dari satu buku ini, apakah Calvinis sejati, khususnya bagian hidup yang kudus ya. Sudah beberapa kali kita membahasnya dan kembali diingatkan kali ini bahwa kita semuanya menjaga hidup yang kudus ini, dan kekudusan ini bukanlah jasa kita yang akan bisa membuat kita datang kepada Allah atau mengantarkan kita kepada Allah atau menjadi lebih layak begitu ya, tapi kekudusan atau hidup yang kudus ini adalah karunia Kristus saja dan kita harus senantiasa bertaut kepadanya. Mungkin di antara pendengar semuanya ada yang ingin memberikan pertanyaan, juga masih kami persilahkan ya, bisa melalui WhatsApp di 081357901628 atau bisa juga melalui chat langsung di kolom komentar di YouTube kita Stris Ngagel. Saya persilahkan ya untuk materi ini, pembahasan kali ini yaitu hidup yang kudus. Baik, mungkin ada dari Bu Silva ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya, ini sebenarnya kabar baik ya, karena ada satu kebenaran juga yang akhirnya menjawab pergumulan saya secara pribadi. Ada yang mengatakan menjadi orang Kristen itu gampang gitu ya, karena kita tidak perlu melakukan banyak persyaratan macam-macam, harus melakukan A, B, C, D gitu, percaya Tuhan Yesus saja udah selamat gitu ya. Ya oke, untuk statement itu mungkin kita nggak seberat agama-agama lain gitu loh. Tetapi kalau kita melihat standar yang diinginkan, yang diajarkan dalam Alkitab, kadang-kadang di situ saya melihat berat loh jadi orang Kristen itu. Pertama, yang sering saya ingat-ingat, kita tidak distandarkan untuk hidup baik, tetapi kita distandarkan untuk hidup seperti standar Allah gitu ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Sering kita baca di Alkitab, Allah katakan, aku kasih, karena itu kamu juga harus kasih. Aku murah hati, karena itu kamu pun harus murah hati. Itu saja sudah berat gitu ya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang begitu menyakiti kita, yang begitu ya banyaklah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu saja sudah berat, tapi kita harus mengasihi sama seperti kasihnya Allah yang tidak bersyarat. Tapi dari semuanya itu yang paling berat menurut saya adalah kamu harus kudus karena aku adalah kudus. Nah itu saya mikir kapan ya bisa sampai seperti itu, dan itu tentu saja sepertinya kok sangat jauh dari jangkauan kapan kami bisa hidup kudus. Nah tadi dari penjelasannya Pak Andi, jadi kekudusan itu lebih sebagai karunia dari yang memungkinkan
memungkinkan kita berelasi dengan Dia. Karena ketika kita berdosa, kita nggak bisa berelasi dengan Allah yang kudus. Tetapi ketika kita dikuduskan oleh Allah, kita sudah mengalami pembaharuan iman, kita bisa berelasi dengan Allah. Nah, ini saya bersyukur sekali ada pengertian seperti ini ya. Jadi kudusnya kita, Allah tidak menuntut kita kudus sama seperti Dia yang kudus. Karena menurut saya sampai kapanpun, bahkan sampai saya mati, saya yakin saya nggak bisa kudus gitu ya. Masih ada dosa karena memang dalam pikiran, perkataan, perbuatan itu nampak sekali. Ya saya pikir ini yang mengurangi beban gitu ya Pak Andi ya. Karena selama ini saya mikir Mengurangi stres. Iya, mengurangi stres. Aduh, kok sudah lama bertobat tapi kok masih aja ya nggak bisa hidup kudus gitu loh. Kok masih saja melakukan dosa gitu loh. Bahkan dalam doa saya secara pribadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bosen nggak ya sama saya karena saya ini sudah sekian lama kok masih saja gitu ya melakukan dosa gitu. Padahal Tuhan punya, saya anggap itu sebagai tuntutan gitu loh. Kamu harus sempurna sama seperti aku sempurna. Dan paling berat adalah kamu harus kudus karena aku kudus. Nah begitu Pak Andi. Ya. Ya, oke. Jadi kalau tadi dari uraian Silva ya menunjukkan bahwa kita kalau merasa dituntut terus ya harus hidup kudus seperti Allah itu kudus. Ya, dan tuntutan itu menjadi syarat keselamatan. Nah, itu yang membuat kita pasti frustrasi dan pasti gagal. Kecuali kita mau menjadi orang munafik. Dan Tuhan pun kita anggap bisa kita tipu dengan kemunafikan kita. Nah, itu lucu ya, masa Tuhan itu bisa kita tipu. Lalu kita pura-pura kudus di hadapan Tuhan. Lalu kita tunjukkan, ini loh Tuhan, aku sudah hidup kudus. Padahal sejujurnya saya tidak mungkin bisa hidup kudus. Tapi mungkin juga ada orang yang tertipu ya dengan ajaran moralisme, di mana dia merasa benar-benar berhasil hidup kudus. Nah, ini berarti kan ditipu dalam fenomena kekudusan yang standarnya itu berbeda dengan standarnya Allah. Nah, itu mirip seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang punya standar kekudusan sendiri, dan dia begitu bangganya orang Farisi ahli Taurat itu memamerkan kekudusannya di hadapan Allah, ya kan? Seperti orang Farisi dan pemungut cukai perumpamaan itu kan, yang orang Farisi itu kan berdiri di bait Allah, lalu menengadah ke atas, lalu dia bilang, aku bersyukur Tuhan tidak sejelek orang Farisi, sejelek pemungut cukai ini, atau yang begitu bobrok. Saya ini saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri dan sebagainya. Saya ini orang yang selalu taat kepada hukum-hukummu. Nah, orang ini begitu bangganya memamerkan kekudusannya di hadapan Allah. Berarti dia ini kan sudah terobsesi dengan kekudusan palsu. Ya, apakah dia merasa Tuhan bisa ditipu dengan kekudusan palsu itu, atau dia merasa dia benar-benar sudah berhasil hidup kudus? Saya mungkin berpikir yang kedua ya, dia merasa dia sudah berhasil berarti dia kan tertipu dengan obsesinya sendiri, merasa hidup sudah kudus dan merasa hidup sudah benar di hadapan Allah. Padahal standar Allah, tidak ada orang sanggup bisa memenuhi standar Tuhan dengan kekuatannya sendiri, itu enggak ada. Nah, jadi yang Tuhan mau itu apa? Justru yang Tuhan benarkan bukan ahli Taurat atau orang Farisi ini, tetapi yang dibenarkan Tuhan itu si pemungut cukai. Di mana si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menghadap ke atas dan memukul-mukul dadanya sambil berkata, ampuni aku, orang berdosa ini. Ternyata Alkitab bilang yang dibenarkan itu bukan orang Farisi, yang dibenarkan ini sih
pemungut cukai, orang yang benar-benar menyadari kebobrokannya di hadapan Allah. Nah, inilah kekudusan justru. Ya, kekudusan itu adalah menyadari aku ini tidak layak di hadapan Allah. Dan itu yang tadi dikatakan oleh John Calvin, bahwa kita ini semata-mata bergantung kepada kasih karunia-Nya. Kalau kita tidak mendapat kasih karunia-Nya, kita pasti binasa. Nah, jadi ini justru menyadarkan kita bahwa hidup kita semata-mata bergantung kepada Allah dan bukan bergantung kepada usaha saya. Kalau sampai saya bisa seperti sekarang ini bukan karya saya, ini adalah karya Allah. Nah, itu yang menjadi penekanan. Nah, coba kita baca lagi satu ayat dari Filipi pasal 2, itu yang sudah pernah kita baca ya, tapi tidak apa-apa kita baca lagi. Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 13. Nah, minta tolong Adelia membacakan buat kita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Nah, terutama ayat 13. Kalau di ayat 12 kan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan ya maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi siapa yang mengerjakan di dalam kita akan tuntutan hidup kudus dan benar itu? Siapa yang mengerjakan? Kita bilang Allah yang mengerjakan. Luar biasa ya. Kita memang harus berjuang. Kita memang harus belajar bagaimana hidup taat kepadanya. Tapi kita juga sadar bahwa kalau sampai saya bisa taat itu karena semata-mata anugerahnya dan semata-mata karena kasih karunia-Nya. Ini tidak mengajari orang untuk tidak bertanggung jawab, dan ini tidak mengajari orang juga untuk tidak berusaha atau tidak berjuang, ya lalu menjadi fatalisme. Tidak, kita berjuang, kita berusaha dengan keras, tapi kita sadar semua hasilnya itu adalah anugerah Tuhan, bukan karya saya. Jadi saya tetap tidak bisa menyombongkan diri saya dan merasa saya yang berhasil, saya yang hebat, saya yang luar biasa, sama sekali tidak. Nah, jadi dengan kebenaran-kebenaran ini kita makin disadarkan ya bahwa benar-benar semua itu adalah anugerah Tuhan. Oke. Ya, kita sudah membahas banyak dari buku ini ya, bahwa jika kita bisa hidup kudus itu adalah anugerah Tuhan. Dan memang sepanjang kehidupan kita mungkin kita merasa wah kapan ya bisa menjadi kudus. Memang ya itulah, kita harus terus bergantung kepada anugerah Tuhan saja dalam menjalani hidup yang kudus ini. Baik, mungkin Pak Andi ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri RMC Today kali ini dalam pembahasan buku Apakah Calvinis Sejati? Ya, saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat lagi yang juga sangat mendasar dan sangat prinsip, yaitu di Titus pasal 3 ayat 5. Ya, Titus 3 ayat 5. Tolong Adelia bisa bacakan. Demikian firman Allah, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi tegas sekali dikatakan dalam Titus
3 ayat 5. Yang pertama kita ini dilahirkan kembali. Itu bukan karya kita, itu karya Roh Kudus. Ya, dikatakan Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena apa? Karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Lalu setelah pemandian kelahiran kembali, artinya kelahiran kembali, yaitu maksudnya peristiwa kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi kemudian selanjutnya apa? Dan oleh pembaharuan. Ya, pembaharuan ini setelah kita mengalami kelahiran kembali, Roh Kudus juga selalu mengerjakan pembaruan demi pembaruan dalam kehidupan saudara dan saya, termasuk proses pengudusan. Dan dikatakan pembaruan itu pun dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Titus 3 ayat 5 ini. Jadi benar-benar ayat-ayat ini mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita bisa hidup saat ini, bukan karena kita yang mampu untuk hidup saleh. Bukan kita karena bisa hidup lebih benar ya di hadapan Tuhan, bukan. Tapi semata-mata karena rahmat-Nya atau anugerah-Nya. Karena itu sewajarnya lah saudara dan saya hidup penuh dengan pengucapan syukur. Ya, hidup yang penuh dengan rasa terima kasih kepada Tuhan dan mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang menerima anugerah Allah itu tidak bermalas-malasan. Orang yang menerima anugerah Allah itu tidak meremehkan anugerah Allah. Orang yang menerima anugerah Allah itu belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Nah, biarlah ini semua boleh menguatkan saudara dan saya. Dan sebagai ayat penutup dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Tolong bisa dibacakan lagi oleh Adelia. 1 Korintus 15 ayat 10. Demikian firman Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, ayat Alkitab sudah sangat jelas, saudara. Jadi kita jangan mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha kita. Keselamatan itu hasil perjuangan kita. Keselamatan itu adalah hasil prestasi kita. Sama sekali tidak. 1 Korintus 15 ayat 10 sekali lagi menegaskan bahwa semua karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus mengatakan, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan Tuhan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi kasih karunia tidak membuat Paulus bilang, maka aku bisa bermalas-malasan karena kasih karunia Allah. Tidak, Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi kasih karunia itu malah mendorong orang yang menerima kasih karunia Allah itu untuk bekerja lebih keras. Jadi saya sama sekali tidak setuju kalau dikatakan kasih karunia Allah itu menyebabkan orang jadi malas dan menjadi tidak bertanggung jawab. No, itu ajaran sesat. Ajaran yang benar adalah kasih karunia Allah justru memberikan kepada saudara harapan yang pasti. Memberikan kepada saudara semangat berjuang bagi kemuliaan Allah. Dan tidak bermalas-malasan, ya. Dan dikatakan lagi setelah bekerja lebih keras, tetapi bukannya aku, ya, bekerja kerasnya itu bukan aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, bila ini boleh menguatkan kita semua di dalam kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia Allah yang menaungi kami. Dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan di dalam menyadari bahwa semua ini adalah kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan perjuangan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami juga disadarkan tanpa kasih karunia Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hidup kami semata-mata hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami dan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati semuanya, sehingga hidup kami juga boleh dipersembahkan sebagai hidup yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pak Andi sudah Terima memberkati kasih. kita dengan Haleluya. kebenaran melalui pembahasan buku Apakah Calvinis Sejati karya Philip Graham Ryken dengan penerbit Momentum. Terima kasih juga untuk Bu Silva yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan kami harus pamit undur diri dari ruang dengar saudara semuanya. Tetap simak RMC Radio karena masih banyak program-program menarik lainnya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.